Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Britka dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan bisnis plan dari perusahaan kami. Jadi langsung saja untuk bahasan yang pertama adalah ringkasan eksekutif. Perubahan tren dan gaya hidup di mana anak-anak muda sekarang ini lebih menyukai dan mengkonsumsi makanan cepat saji yang murah, mudah dikonsumsi kapan dan di mana saja. Tidak hanya itu, masyarakat juga sekarang semakin kritis. Mereka tidak hanya mencari makanan yang enak, namun pelayanan yang baik juga menjadi penilaian tersendiri kepada mereka. Melihat permasalahan tersebut, Britka hadir untuk memberikan sebuah alternatif solusi bagi masyarakat ketika mencari sajian kuliner. Britka berasal dari plesetan, yaitu berkah, di mana kata Brit yang berarti roti menunjukkan olahan utama dari perusahaan ini. Britka merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kuliner dengan produk utamanya yaitu roti goreng dengan berbahan dasar roti tawar yang disajikan dalam berbagai varian isi kemudian digoreng. Dengan varian isi yang beragam, masyarakat dapat dengan leluasa untuk menyesuaikan dengan seleranya. Bahan yang digunakan dalam membuat olahan sudah pasti menggunakan bahan yang masih segar dan terjamin kualitasnya. Dan pastinya sebagai sebuah perusahaan, Britka sendiri mempunyai sebuah tujuan dan misi. Untuk tujuannya yaitu yang pertama adalah memberikan kepuasan kepada konsumen, yang kedua adalah memberikan sajian kuliner yang sehat, dan yang ketiga adalah memberikan produk yang terjangkau namun tetap berkualitas. Lalu adapun misi dari Britka itu sebagai berikut. Yang pertama adalah membangun dan mengembangkan potensi diri dalam membangun usaha mandiri. Yang kedua, menyediakan makanan yang enak dengan memperhatikan kualitas dari bahan makanannya. Dan yang ketiga dan terakhir adalah menjaga kepuasan pelanggan kami dengan pelayanan kami yang baik. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai personal management. Dan inilah tim kami. Ada CEO kami yaitu Andrea Pranto yang bertugas memberikan arahan dan kepemimpinan menuju pencapaian misi, strategi, tujuan dari Britka itu sendiri. Lalu ada marketing manager yang ditugasi oleh Ivan Taufikur Rahman dengan tugas untuk merencanakan, mengkoordinasikan, serta mengontrol setiap proses penjualan dan pemasaran. Lalu ada operating manager. Sebagai seorang operating manager dilaksanakan oleh Yosua Julianto dan dia bertanggung jawab atas semua kegiatan operasional dari Britka. Lalu untuk financing manager, sebagai financing manager, Elsa Amanda mengatur setiap alur keuangan yang ada di Britka. Lalu untuk production atau produksi, ada tim kami yaitu dari Nagara Janatama dan Sarah Sahab yang bertanggung jawab untuk membuat dan memproduksi produk dari Britka. Lalu ada administration atau kasir kami yaitu Laila Rasida yang bertanggung jawab dalam pengarsipan berkas-berkas perusahaan serta mencatat setiap transaksi yang terjadi dengan konsumen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ringkasan perusahaan. Yang pertama, ranah bisnis. Perusahaan Britka merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kuliner yang beroperasi di Pontianak. Perusahaan Britka menyediakan sajian kuliner berupa makanan dengan olahan berbahan roti tawar. Bisnis perusahaan Britka sendiri yaitu bertujuan untuk meramaikan industri kuliner yang ada di Indonesia, khususnya di kota Pontianak. Yang kedua, fokus perusahaan. Perusahaan Britka berfokus dalam memenuhi permintaan konsumen. Dalam memenuhi permintaan pasar tersebut, perusahaan Britka menerapkan strategi biaya rendah atau cost leadership yang menekankan pada biaya upaya produksi produk standar dengan biaya per unit yang relatif rendah. Dalam mendukung implementasi usaha tersebut, perusahaan Britka bergerak dalam penjualan baik di offline maupun online. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kerja saya. Berikut saya akan membahas biaya perusahaan. Pertama-tama, modal awal. Dalam produksinya pada 6 bulan pertama, perusahaan memperkirakan modal untuk biaya per harinya sebesar Rp138.000 dengan listnya sebagai berikut. Yang pertama ada roti tawar, kemudian minyak goreng, tepung roti, sosis, coklat, mozzarella, mayonaise, saus cabai, LPG, mika, telur, kertas nasi, dan susu. Kemudian cash flow atau alur pendapatan ialah total akumulasi, estimasi total pendapatan perharinya dikurangi modal untuk bahan perharinya. Dengan rincian pendapatannya sebagai berikut.
Yang pertama ada rogar sosis dengan harga satuannya Rp3.500. Kemudian ada rogar coklat dengan harga satuannya Rp3.500 juga. Lalu ada rogar moza dengan harga satuan Rp5.000. Kemudian yang terakhir ada rogar sosis plus moza dengan harga satuannya Rp7.000. Dari 4 variasi isi roti goreng ini, didapati total pendapatan perharinya mencapai Rp180.500. Nah, dari perincian tersebut didapati jumlah keuntungan bersih perharinya, yaitu dari Rp180.500 dikurang dengan modal awalnya yang tadi, yaitu Rp138.000. Didapati hasilnya Rp42.500. Lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu service dan produk. Nah, Breadkah sendiri menyediakan layanan berupa sajian kuliner yang memberikan kepuasan kepada konsumen dengan menyajikan produknya berupa olahan roti yang memiliki varian isi seperti sosis, coklat, keju, dan yang lainnya. Kemudian digoreng. Nah, produk yang dihasilkan memiliki harga yang terjangkau oleh setiap kalangan masyarakat. Walaupun dengan harga yang murah, produk yang dihasilkan terjamin kualitas dan kebersihannya. Kemudian Berkah tetap menjunjung tinggi kepuasan pelanggan dan menjalin hubungan yang baik dengan konsumen. Tidak hanya melakukan aktivitasnya secara offline, Breadkah memiliki platform media sosial yang digunakan untuk menerima pesanan secara online. Media sosial tersebut juga digunakan untuk memberikan pelayanan terhadap kritik serta pengaduan dari konsumen. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar yang menjadi sasaran dari Breadkah yaitu masyarakat kalangan umum, terutama masyarakat sekitar, dan masyarakat pengguna jalan, karena usaha ini berlokasi di tempat-tempat strategis di pinggiran jalan, seperti halnya dalam acara Car Free Day. Dikarenakan berada di posisi yang strategis, menjadikan usaha ini lebih banyak dilewati oleh masyarakat sehingga memudahkan Breadkah untuk lebih dikenali masyarakat. Strategi segmentasi pasar target. Strategi segmentasi pasar Breadkah salah satunya adalah dengan melakukan promosi pada awal penerapannya, dengan cara menyebarkan informasi melalui media sosial layaknya Instagram ataupun pesan instan seperti WhatsApp pada setiap kalangan konsumen. Analisis bisnis perusahaan. Di sini kami menggunakan analisis SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Yang pertama adalah Strength, di mana perusahaan Breadkah menjual roti goreng dengan rasa yang berbeda dan terpantau belum ada dijual oleh perusahaan manapun, apalagi dengan harga produk yang sangat terjangkau. Yang kedua adalah weakness. Breadkah memiliki keterbatasan dalam permodalan sehingga sulit melakukan pemasaran produk dengan maksimal. Kelemahan lainnya yaitu adanya timbul keraguan dari calon pembeli mengingat kami hanya menjual roti goreng saja. Yang ketiga ada opportunity. Usaha roti goreng oleh Breadkah ini merupakan usaha baru yang bisa dipesan tidak hanya secara langsung, namun juga secara daring yang ada di Kalimantan Barat, khususnya di Kota Pontianak. Yang keempat, ataupun yang terakhir adalah trade, yaitu kami harus membangun kepercayaan masyarakat sehingga mereka berminat untuk membeli produk goreng yang telah kami jual. Kompetisi dan pola pembelian konsumen. Terdapat usaha serupa, tetapi tidak untuk beberapa varian. Keunggulan yang dimiliki perusahaan ini yaitu menjual roti goreng dengan rasa yang dapat dikatakan kekinian dan disegani oleh beberapa kalangan, seperti roti goreng dengan rasa keju mozzarella. Pemesanan ini juga dapat dilakukan melalui daring, memudahkan pelanggan untuk membeli produk kami. Selanjutnya mengenai strategi dan implementasi. Breadkah memiliki beberapa keunggulan kompetitif yang dapat bersaing dengan usaha-usaha lain di bidang kuliner. Yang pertama, Breadkah merupakan makanan yang mengenyangkan, dengan berbahan dasar roti dan disertai dengan isian sosis, keju, membuat roti Breadkah terasa mengenyangkan ketika dimakan. Yang kedua, bisa dinikmati kapan dan di mana saja. Dengan bentuk yang mudah untuk dipegang tangan dan cocok untuk dinikmati pagi, siang, sore, malam, membuat roti Breadkah baik untuk dikonsumsi kapan saja. Yang ketiga, harga terjangkau di semua kalangan. Roti Breadkah hadir menyesuaikan ekonomi dari setiap kalangan sehingga tetap dapat dikonsumsi oleh semua orang. Harga dari
roti berkah yaitu mulai dari 3.500 sampai dengan 7.000 rupiah. Yang keempat yaitu menyediakan jasa antar. Berkah tidak hanya melakukan penjualan secara offline, namun Berkah juga menerima pemesanan secara online melalui media sosial dan siap mengantar pesanan kepada konsumen. Yang kelima, pelayanan terbaik terhadap konsumen. Karena Berkah merupakan bagian dari makanan cepat saji, yaitu penyajian menu yang tidak membuat konsumen untuk menunggu terlalu lama. Berkah juga membuka layanan pengaduan dan saran, baik dari media sosial maupun melalui kotak pengaduan pada stand yang bertujuan agar Berkah dapat evaluasi kesalahan dan meningkatkan mutu pelayanan. Masuk ke strategi pemasaran. Strategi pemasaran Berkah yang pertama yaitu melalui media banner. Berkah menggunakan banner dalam promosinya karena membuat banner tidak membutuhkan banyak biaya. Cukup dengan memasang banner di dekat lokasi di mana usaha berdiri, sehingga masyarakat mengetahui apa saja yang disajikan di tempat tersebut. Kemudian yang kedua yaitu melalui media internet. Dikarenakan sebagian besar masyarakat telah menggunakan internet untuk keperluan sehari-harinya, sehingga melakukan promosi dan penjualan di internet merupakan hal yang sangat efektif untuk dilakukan. Promosi dapat dilakukan dengan memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan brand awareness dari konsumen. Yang ketiga yaitu melalui public relationship. Untuk menunjang komunikasi yang baik terhadap konsumen dan membantu promosi dari Berkah, maka public relationship dapat digunakan. Public relationship bertujuan untuk membantu melayani keluhan konsumen, sehingga meningkatkan kualitas dari pelayanan. Dengan memperhatikan keluhan, dapat membantu Berkah untuk meningkatkan nilainya di mata konsumen. Yang keempat yaitu word of mouth atau mulut ke mulut. Word of mouth merupakan strategi pemasaran yang paling mudah, murah, dan efektif. Strategi ini dapat dilakukan dengan membicarakan Berkah dari satu orang ke orang lainnya. Word of mouth dapat dilakukan melalui hubungan relasi terkecil terlebih dahulu, seperti teman, keluarga, sampai dengan relasi yang cukup besar, seperti komunitas. Bisnis model kampas pada Berkah. Yang pertama, customer segment. Untuk konsumen yang ditargetkan oleh Berkah merupakan masyarakat umum yang ingin membeli cemilan makanan roti isi yang diolah secara berbeda dengan roti yang diisi berbagai macam rasa. Yang kedua, value proposition yang ditawarkan oleh Berkah adalah dengan harga terjangkau dan diolah dengan berbagai varian rasa. Juga memberikan kemudahan kepada pelanggan membeli cemilan seperti roti goreng ini. Tidak perlu repot harus pergi keluar dan menghabiskan waktu karena Berkah menyediakan kurir untuk pengantaran roti goreng tersebut. Yang ketiga, channel yang digunakan oleh Berkah sebagai media penyebar informasi untuk memperkenalkan layanan yang dimiliki oleh Berkah kepada masyarakat melalui online, yaitu melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain. Dengan menggunakan media sosial, maka akan lebih mudah dalam menjangkau masyarakat dan tidak akan mengeluarkan biaya yang terlalu besar. Tapi tidak hanya melalui media sosial, Berkah juga mengadakan offline gathering untuk menarik pelanggan dengan membuka stand. Yang keempat, customer relationship. Dalam menjaga hubungan dengan pelanggan, Berkah memberikan penawaran yang menarik untuk menjaga kepuasan pelanggan, seperti promo terhadap produk tertentu pada media sosial. Berkah juga memberikan penawaran secara langsung dan pelanggan yang lewatnya dan mampir ke stand. Yang kelima, revenue stream. Revenue stream yang didapat oleh Berkah berasal dari hasil penjualan roti goreng. Yang keenam, key research. Key research yang dimiliki oleh Berkah berupa modal yang digunakan untuk membeli bahan untuk pembuatan roti goreng bervarian rasa, memiliki karyawan untuk pelayanan kepada pelanggan atau pembeli, dan peralatan memasak yang dibutuhkan oleh pembuatan roti goreng isi. Yang ketujuh, key activities. Aktivitas utama yang dilakukan Berkah menerima pesanan pelanggan lalu mengolah pesanan tersebut. Jika pelanggan memesan secara online, maka Berkah akan mengirim pesanan tersebut kepada pelanggan. Yang kedelapan, key partnership. Dalam menjalankan usaha tertentu, Berkah harus memiliki partner supaya bisnis berjalan dengan lancar dan terjalin hubungan yang baik, baik itu oleh penjual roti, keju, bahan lainnya
yang dibutuhkan dalam pembuatan roti isi goreng. Yang kesembilan, cost structure. Pembentukan perusahaan berkah ini memerlukan modal awal yang dapat menunjang berjalannya aktivitas perusahaan dengan baik dalam rentang waktu 1 tahun pertama pada biaya marketing, biaya pembelian bahan dan alat dan bahan biaya stand. Baiklah, sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.